Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 22 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-20. Hari ini peringatan Santa Perawan Maria Ratu. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 24a dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Peringatan Santa Perawan Maria Ratu itu dimulai pada masa Paus Pius yang ke-12 tanggal 31 Mei 1955. Peringatan Santa Perawan Maria Ratu berhubungan erat dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Di surga, Maria digelari Ratu. Kehidupan Bunda Maria tidak mungkin terlepas dari kehidupan putranya Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus adalah Raja semesta alam, demikian pun Maria digelari Ratu semesta alam. Apakah tidak Alkitabiah? Apakah tidak Biblis? Tidak. Sangat Alkitabiah dan sangat Biblis. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Bunda Maria tidak saja sebagai seorang ibu yang mengandung dan yang melahirkan, yang memelihara, yang menuntun Yesus, Putra Allah itu, tapi dia juga pada saat yang sama sekaligus menjalani hidup sebagai murid Yesus yang paling utama, yang pertama. Dan soal bagaimana kemuritannya, Maria menduduki tempat yang paling utama. Karena Maria mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid dengan sempurna, tanpa cacat celah. Karena itu, ini yang menjadi dasar. Mengapa dalam gereja Katolik, sebagaimana Yesus putranya digelari Raja semesta alam, maka orang pertama sesudah Yesus mendapat juga label seperti itu sebagai Ratu semesta alam. Lumen Gentium nomor 59 berkata tentang itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita selalu menghormati Bunda Maria dan berdevosi kepada Bunda Maria. Kita mohon supaya Bunda Maria menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus putranya, agar Yesus menyampaikan kepada Allah Bapa. Dan dari sana, atas permohonan Bunda Maria kepada Yesus, di mana Bunda Maria membawa doa-doa kita, kita meyakini doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara bacaan yang pertama hari ini menegaskan kepada kita bahwa seperti apapun Allah itu begitu marah kepada bangsa Israel. Dan itu kita dengar dalam bacaan yang pertama kemarin, Senin 21 Agustus. Tetapi dalam bacaan pertama hari ini, sekali lagi, sebegitu marahnya Allah tetap mencintai
bangsa Israel umat kepilihannya. Dan karena itu Allah memilih hakim Gideon untuk hadir sebagai tanda kehadiran Allah mengatasi bangsa Midian. Luar biasa bukan? Seperti apapun Allah marah, Allah tetap mencintai bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Allah yang sekalipun marah tetap menunjukkan cintanya? Terbukti dalam kehidupan seluruh bangsa Israel dan yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Bahwa Allah memilih Gideon, salah seorang hakim, untuk mengatasi bangsa Midian, untuk orang Israel. Itu bukti semarah-marahnya Allah, Allah tetap mencintai Israel. Sekali lagi, bagaimana dengan kita? Apa kita seperti Allah yang sekalipun marah kepada siapapun tetap mencintai orang itu? Atau kalau kita sudah marah, wah, kita tidak pusing peduli lagi dengan orang yang kita marahi itu. Kita terkadang marah meledak-ledak. Dan kalau sudah meledak-ledak, sudah sulit, susah kita menjalin relasi dengan orang yang kita marahi. Bahkan kita mungkin tidak akan pernah lagi bersahabat dengan orang yang sangat kita marahi. Lain dengan Tuhan. Terhadap kita pun, semarah-marahnya Tuhan terhadap kita, yakinlah Tuhan tetap mencintai kita dan akan tetap memberikan jalan keluar untuk menolong kita ketika kita punya persoalan dan kesulitan dalam hidup. Mari kita membaharui iman kita kepada Allah yang sebegitu setianya kepada kita, yang sekalipun marah tetap sangat mencintai kita. Dan dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita Yesus menegaskan betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bacaan Injil hari ini masih ada hubungan dengan bacaan Injil kemarin, di mana ada cerita orang muda yang kaya. Memang dia sudah melakukan semua perintah Allah, tetapi masih ada satu yang kurang menurut Yesus, yakni dia tidak melepaskan keterlekatan hatinya pada harta bendanya, karena dia menganggap harta bendanya tetap yang menyelamatkan dia. Dan Yesus menantang dia untuk menjual seluruh harta bendanya, membagikan kepada orang miskin lalu mengikuti Yesus. Tapi ternyata dia tidak kembali lagi untuk mengikuti Yesus. Dan karena itu Injil hari ini Yesus menegaskan betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan tentu tidak semua orang kaya. Orang kaya yang terlalu melekatkan hatinya pada harta bendanya dan melihat harta bendanya sebagai penyelamat kehidupannya. Orang kaya yang model itu adalah orang kaya yang sulit masuk surga. Bahkan lebih gampang seekor unta masuk dalam lubang jarum. Saudari dan saudara terkasih, kita memang mungkin bukan orang kaya. Karena keterlekatan hati kepada harta benda itu tidak saja orang kaya. Ada sekian banyak orang kaya yang murah hati, orang kaya yang tidak pertama-tama menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Ada begitu banyak orang kaya yang baik hati, yang tetap menggantungkan seluruh hidupnya pada Tuhan sendiri. Tapi ada juga orang yang tidak kaya tetapi sangat melekat pada harta benda yang sesungguhnya juga tidak dia miliki atau belum dia miliki, tetapi hatinya sangat melekat pada harta benda itu. Nah, orang yang tidak kaya tapi yang melekatkan diri pada harta benda dan menggantungkan seakan-akan seluruh hidupnya bergantung pada harta benda itu, orang yang tidak kaya seperti ini pun yang sulit masuk dalam kerajaan surga. Karena hemat saya, poinnya adalah keterlekatan hati pada kekayaan dan menganggap kekayaan yang menjadi penyelamat. Kekayaan sebagai jaminan untuk kehidupan.
Tidak saja kehidupan di dunia ini, tapi juga kehidupan di akhirat. Yang seperti itu yang sulit masuk surga. Sekali lagi, apakah Anda dan saya memiliki keterlekatan hati pada harta benda? Apakah kita bukan orang kaya, tapi orang kaya, orang tidak kaya, tapi yang melekatkan hati pada harta benda? Berarti kita sama dengan orang kaya dalam bacaan Injil kemarin. Sudah kaya dan melekatkan diri pada harta benda. Ada juga yang tidak kaya, tapi juga hatinya terlekat pada harta benda. Yang seperti itu sulit masuk kerajaan surga, kata Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, kita diajak, baik kita kaya ataupun tidak, kita menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya pada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati.